Hai guys, kembali lagi bersama aku Kiki di Hey Babe Official. Nah, nggak seperti biasanya nih, kali ini aku mau membahas keseruan hobi baru aku. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun lah ya, aku memulai hobi baru yaitu trail running. Buat kalian yang belum tahu trail running itu apa, jadi trail run itu sebetulnya basically sama aja sih, masih outdoor activity juga. Sama kalau misalkan di bahasa kita tuh TikTok. Ya, tapi kalau TikTok itu lebih ke fast hike, jadi jalan aja. Nah, kalau trail running itu dia lari seperti itu. Jadi beberapa bulan terakhir nih aku aktif di trail running juga. Jadi di sela-sela pendakian aku pergi trail juga. Lalu di situ aku bertemu dengan komunitas-komunitas, dengan anak-anak baru, anak-anak lari, and then finally diajakin ke Rinjani 100 Ultra. Nah, Rinjani 100 Ultra itu adalah race kompetisi gitu. Dia terdiri dari beberapa kategori, ada 27 kilo, and then 36, 70, 119 kilo, sampai dengan di 162 kilo. Nah, sebagai pemula tentu dong aku pasti milih 27 kilo. Tapi nggak seperti yang dibayangkan, ternyata 27 kilo itu wow, so tough banget ya. Karena emang kita harus lari dan juga dibatasi sama COT, yaitu cut off time. Dan kemarin itu cut off time-nya 9 jam dari mulai start sampai kembali di garis finish. Kemarin aku berangkat sendiri, nggak ajak tim dari Kemenkopi, dan tentu nggak bawa videographer juga. Jadi selama acara dari mulai berangkat sampai pulang itu aku hanya videoin sedapatnya aja pakai handphone. Mudah-mudahan sih cukup menghibur ya. Nanti kita lihat deh coba. Hai guys, selamat pagi. Aku sudah di Bandara Internasional Lombok. Jadi, aku belum ngasih tahu. Aku mau ke acara trail running di Rinjani 100 Ultra. Nah, aku berangkat bertiga. Cuma temanku masih di belakang. Tadi tuh niatnya mau konten dari pagi, dari rumah terus kayak sampai ke bandara gitu-gitu, tapi ternyata gitu deh, biasa waktunya mepet. Tadi aku hampir telat, jadi baru onin kamera di sini. Sekarang kita lagi nungguin jemputan. Nanti ikutin keseruan kita ya. Kita sarapan dulu nih guys. Kita sarapan di rumah makan khas Rangrang. Wah, salah tuh guys. Yang benar adalah rumah makan Rarang, bukan Rangrang. Kalau Rangrang tuh semut ya. Perjalananku kali ini dipandu oleh Mas Ipan, lokal guide dari Sembalun. Sepanjang jalan Mas Ipan banyak bercerita, mulai dari kehidupan warga lokal sampai dengan tempat-tempat yang hits di Sembalun. Nah, sebelum menuju ke villa, sepertinya kita akan berhenti di satu tempat dulu nih guys. Nah, kita berhenti nih guys. Ini di mana Mas Ipan namanya? Pusuk Sembalun. Pusuk Sembalun, jadi dia kayak puncak pasnya Sembalun ya? Spot view gitu. Oke, nah ini kita lihat view-nya. Itu seperti ini. Ini sebetulnya kalau cuacanya cerah, ini kelihatan banget nih. Udah sampai di penginapannya. Nah, ini dia bangunan penginapannya. Tuh, ini tuh dia hanya berjarak sekitar 200 meter aja dari tempat restnya nanti, rest sentralnya.
kita sengaja milih tempat yang dekat jadi supaya nggak butuh kendaraan lagi, tinggal lari aja dari sini. Nah, ini suasana di Respa Collection. Jadi ini hari pertama aku mau ngambil nomor lari dulu. Setelah tadi sebelumnya habis cek kesehatan. Nah, ini dia. Tuh, ini antriannya. Di hari pertama itu adalah tanggal 3, jadi jadwal lari kita untuk kategori 27K itu di tanggal 5-nya. Nah, jadi pas hari itu selesai ngambil nomor lari, ternyata masih lumayan siang tuh, sekitar jam 3 atau setengah 4 gitu, kembali ke villa. Dan karena anak-anak lari itu semangatnya luar biasa banget ya, akhirnya kita merasa kayak ngapain ya di villa, nggak ada kerjaan gitu kan. Terus tiba-tiba aja kepikiran untuk pergi kayak aklimasi ya, jadi supaya menyesuaikan tubuh kita dengan suhu sekitar. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke salah satu bukit, yaitu Bukit Pergasingan. Bukit Pergasingan itu adalah salah satu bukit dari rangkaian Seven Summit Sembalun. Lalu kita telepon Mas Ipan dan dijemput, dan akhirnya jalan deh kita start itu jam 5 sore. Kita mau trekking ke kemana Mas? Ke Bukit Pergasingan. Ya, Bukit Pergasingan. Berapa lama nih kira-kira? Normal PP 2 jam. 2 jam ya. Iya, berapa sih tingginya berapa? Tingginya 1806. 1806. Ya. Oke. Elevation gainnya sampai 610 meter. Oke. Udah pasti ketemu pendakian malam nih, guys. Iya. Menurut Mas Ipan, Bukit Pergasingan ini tidak terlalu tinggi, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam saja untuk bolak-balik. Pemandangan di sepanjang perjalanan sungguh memanjakan mata, hamparan sawah luas, juga kabut yang menyelimuti. Oh ya, Puncak Rinjani sore itu juga terlihat loh, meskipun ditutupi kabut. Dalam hati aku berpikir, wah Puncak Rinjani tinggi juga ya. Gak percaya besok aku bakalan pergi ke sana. Di perjalanan beberapa kali aku juga bertemu dengan warga lokal yang mau camping di Bukit Pergasingan. Seketika langsung kangen deh sama tim BNB Kemenkopi. Suatu saat kayaknya seru juga ya ngajakin tim untuk camping di sini. Puncak pertama. Yeay. Malam itu kita tiba di Puncak Pergasingan itu sekitar jam 8 atau setengah 9 malam. Jadi meleset dari perkiraan waktu karena kita banyak berhenti karena saking kagumnya dengan pemandangan sekitar dan Puncak Rinjani waktu itu. Jadi ya gitu deh. Dan beberapa kali juga kita berhenti di tenda-tenda para campers untuk joining the lokal. Terus kita juga ditawarin makan sama mereka. Pokoknya seru banget sih. Akhirnya kita sampai di villa itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam dan lanjut ke hari kedua. Pagi ini kita agendanya rest total, tapi kayaknya kita mau cari sarapan cantik, sarapan with a view. Nah, ini dia semuanya udah pada berkumpul di sini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mana makanannya? Oh, belum ya. Pagi Bu Mel. Selamat pagi, silakan menikmati. Iya, terima kasih. Setelah sarapan pagi, kita jalan-jalan santai ke Bukit Selong.
Bukit Sewong ini tidak terlalu tinggi ya, sengaja karena memang hari ini jadwal seharusnya adalah istirahat total. Karena besok adalah jadwal race aku untuk kategori 27 kilo. Dari Bukit Sewong, aku langsung menuju ke race sentral untuk hadir di technical meeting. Setelah tadi selesai technical meeting, sebelum kembali ke villa untuk istirahat, sekarang aku mau nyobain kopi. Nah, ini adalah tempat ngopi paling dekat dengan villa kita nih, karena emang nggak mau jauh-jauh. Gimana? Ya. Pokoknya kopi first. Kopi first. Dari pagi belum ngopi soalnya. Biar bisa hidup. Dan tebak guys, dari habis technical meeting tadi, aku yang tadinya santai, tiba-tiba jadi kepikiran, jadi nervous banget. Aduh, besok gimana ya? Dan itu beneran nervous banget asli guys. Begitu abis ngopi aku langsung pulang, tapi untungnya itu masih bisa istirahat lebih awal. Jadi supaya besok paginya tidak kesiangan. Dan begitu udah pagi harinya, bye-bye, udah lupa semuanya. Boro-boro buka kamera, aku pegang handphone pun itu udah nggak pegang sama sekali. Kita start itu di jam 6 pagi, aku datang paling awal ya. Karena kita bangun pagi banget, itu dari jam 4:30 aku udah nggak bisa tidur karena saking nervous. Akhirnya start itu flag off di jam 6. And then udah setelah flag off lebih parah lagi, udah nggak keingetan ngevlog karena memang situasinya kalau race itu memang benar-benar udah nggak bisa ngevlog sih. Kita juga nggak bisa bawa videographer juga kan, jadi cuman lari aja. Jadi dokumentasi selama race itu aku dapat hanya dari officialnya aja, dari komite yang fotonya itu dirilis 3 atau 4 hari setelahnya. Nah, ini satu-satunya foto yang aku ambil ini di WS di Pelawangan. Setelah itu dari WS Pelawangan aku mengejar waktu untuk sampai di bawah. Pokoknya waktu itu aku fokus banget. Yang ada di pikiran aku cuman pokoknya aku harus hit the finish line sebelum COT. Dan akhirnya ada video juga nih, video yang diambil oleh Mas MC. Thank you Mas MC-nya. Ini adalah video momen ketika aku memasuki garis finish. So dramatis sekali karena waktu itu hujan, terus sempat hujan yang gerimis, terus sampai hujan yang deras, dan aku udah bener-bener gak kepikiran untuk pakai raincoat sama sekali. Akhirnya finisher guys. Nyaris guys, akhirnya finish juga 15 menit before COT time. Nanti ya. Luar biasa, Rinjani 100. Tahun depan balik lagi. Dan begitulah keseruan race-nya guys. Akhirnya aku bisa finish sebelum COT time dan finish strong and very happy tanpa cedera satupun. Lalu malam harinya sedikit meleset dari rencana awal. Kalau awalnya itu aku berencana untuk stay beberapa hari setelah race untuk menyelesaikan bukit-bukit Seven Summit Sembalun. Tapi akhirnya karena satu dan hal lainnya aku memutuskan untuk pulang. Jadi malam itu langsung hunting tiket dan langsung pulang di pagi harinya.